Setelah berhasil mengharumkan nama Natuna sampai ke tingkat internasional melalui inovasi Smart Cabai, anak muda satu ini semakin membuat kita takjub dengan prestasi-prestasinya di dunia pendidikan dan inovasinya di bidang pertanian. Ia pun sering mendapat penghargaan bahkan menjadi narasumber untuk berbagi ilmunya kepada masyarakat. Tak sampai di situ saja, di umurnya yang belum genap 17 tahun ini, ia kembali memunculkan gebrakan baru untuk Natuna. Siapa dia? Hal baru apa lagi yang dipersembahkan oleh sosok anak muda ini? Selamat menyaksikan NBK Ngobrol Bareng Kominfo chapter ke-35, edisi 6 Oktober 2021 dengan tema Rumah Bibit Pamungkas untuk Natuna. Hai San, Assalamualaikum. Hai Kak Vera. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Vera. Gimana kabarnya Sandi? Alhamdulillah baik Kak Vera. Kak Vera sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi udah setahun nih, tahun lalu 2020 pernah kesini juga kan Kak kakak Vera ya? pernah kesini. Iya, gimana nih lagi sekolah sekarang udah tatap muka lagi kan? Iya, sekarang kebetulan sekolah kami udah tatap muka Kak. Tapi Sandi kan masuknya Persib nih sekarang, Sandi Sip B. Jadi Sandi sekolahnya besok, nggak hari ini gitu. Oh iya, jadi syukur sekali ya hari ini kakak datang ke sini. Kebetulan Sandi lagi dapat sipnya nggak masuk Iya, gitu ya, bener banget, kemarin Kak. masuk. Nah San, kan tahun lalu kakak kesini itu kita bahas tentang inovasi Sandi Smart Cabai yang go internasional itu. Iya. Nah kali ini kita penasaran sama rumah bibit buah Pamungkas nih. Iya. Beritanya tuh udah di mana-mana, jadi kita penasaran mau datang langsung. Jadi hari ini mau ngobrol tentang itu, boleh ya? Oh, boleh banget Kak. Gimana kalau kita ngobrolnya nih sambil duduk biar santai nih Kak? Iya boleh bagus tuh. Di mana nih kita duduknya? Nah, gimana kita pakai jalan pintas saja yuk nih Kak, biar Iya. cepet nih. Boleh gimana tuh? Nah, ini caranya, cara terbaru Kak, inovasi terbaru. Iya, Nah, gimana? perhatikan jam Sandi Kak. Perhatikan, fokus, Hah? fokus. Dan お前はもう死んでいる。何？ Wah, udah sampai sini aja nih kita Sandi. Mantap nih jalan pintasnya Sandi. Gimana, siap nih kita ngobrol-ngobrol? siap banget dong Kak. Oke, langsung aja. Nah, Sandi, tahun lalu itu kesempatan kakak dan tim datang ke sini itu kan kita bahas tentang inovasi Sandi yang waktu itu sempat go internasional ya. Iya, Itu betul Smart sekali, Kak. Cabai. Iya, benar. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan untuk Natuna, kita memiliki putra daerah seperti Sandi Pamungkas ini yang Iya. telah berhasil dengan inovasinya dengan umur yang semuda ini loh, belum genap 17 tahun ya. Iya, belum Kak. Iya, belum genap 17 tahun, sekarang baru menginjak kelas 3 SMA gitu. Tapi udah berhasil menciptakan sebuah inovasi yang bisa meraih prestasi dan membanggakan nama daerah kita gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, jadi bisa Sandi ceritain dikit nih tentang Smart Cabai kemarin. Udah kemana aja Sandi, ke negara mana aja, ajang apa aja yang Sandi ikutin di tahun lalu itu gitu. Silakan Sandi, boleh. Kalau misal ajang Smart Cabai sendiri itu Kak, kita memang mulai dari awal. Kalau misal dari awal sendiri, sejarah pembuatan Smart Cabai itu kita mulai dari 2015. Nah, Oh, 2015 iya. itu Sandi masih kelas 5 SD di situ. Jadi Kak, Sandi melihat permasalahan Smart Cabai sendiri, tidak melihat dari internet, tidak melihat dari YouTube, tapi Sandi melihatnya dari permasalahan sekitar. Pada saat itu, pada tahun 2015 sendiri, di Natuna itu lagi sulit cabai. Nah, di situ Sandi menciptakan inovasi yang mampu agar cabai itu bisa tahan hidup di Natuna dan berumur panjang. Disitulah awal-awal mula Sandi ikut mencoba membuat suatu inovasi. Dan juga pada tahun 2018, Sandi mengikutkan Smart Cabai itu ke lomba inovasi. Nah, Itu ya pertama kali ya ke Iya, lomba inovasi ke lomba tingkat inovasi daerah tingkat dulu ya. kabupaten Oh, dulu. kabupaten. Dari situ berlanjut sampai tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan alhamdulillah sampai sekarang kita udah ke tingkat internasional. Ke Smart Cabai sendiri prestasi tertinggi ya memang tingkat internasional. Kita pernah 3 kali internasional, yang pertama di Taiwan, Korea Selatan, Wih. dan juga Afrika. Prestasi tertinggi itu juara 1
tingkat internasional Lomba Afrika OSIP Expo 2020 dengan presentasi terbaik dan inovasi terkreatif. Luar biasa, keren banget. Ini teman-teman kalau dengar tadi ceritanya Sandi ini mulai penggarapannya dari awal tuh pas dia masih kelas 5 SD loh, masih SD tapi udah peka terhadap kondisi lingkungannya saat itu ya, karena waktu itu lagi sulit cabai ya di Natuna. Jadi tercetuslah ide Sandi terkait inovasinya yang berjalan cukup lama hingga melewati beberapa ajang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional dan internasional. Alhamdulillah, dan sekali lagi kita ucapkan selamat. Dan sebagai sesama anak Natuna, pemuda Natuna, turut bangga kita memiliki adik memiliki bagian dari Natuna yang sangat membanggakan seperti itu ya Sandi. Nah, tidak lepas dari itu ya teman-teman, nggak selesai di situ aja nih. Pas kemarin udah selesai sama Smart Cabainya, Sandi muncul lagi dengan kami juga mengikuti sih sosial medianya Sandi gitu kan. Sandi masih aktif kayak ikut-ikut pelatihan kemana-mana, terus juga aktif dalam memberikan ilmu, berbagi sharing ilmu tentang inovasi Sandi kemarin kepada ibu-ibu PKK juga ya, bener ya. Jadi narasumber di mana-mana, di kecamatan-kecamatan juga gitu. Nah, terus kita baru-baru ini dengar kabar lagi nih kalau Sandi sekarang ada gebrakan baru gitu, gebrakan baru, yaitu judulnya itu Rumah Bibit Buah Pamungkas, bener ya, Rumah Bibit Buah Pamungkas. Nah, di sini kita pengen nanya-nanya nih, dan alhamdulillah kita berkesempatan berkunjung langsung ya di rumah bibit pamungkasnya si Sandi Pamungkas gitu. Jadi Sandi itu Sandi memulainya itu sejak kapan gitu untuk rumah bibit pamungkas ini? Kan kalau untuk launchingnya kan kemarin ya tanggal 1 Oktober ya, mulai 1 Oktober itu udah launching. Tapi untuk persiapannya segala macam itu mulai kapan sih gitu? Soalnya tiba-tiba udah ada aja gitu, kita udah lihat aja beritanya seliweran di mana-mana gitu kan. Kita tuh nggak bisa nih kalau melihat anak-anak yang yang ada prestasi nih, kita tuh nggak bisa diam gitu lah. Langsung pengen datangin, langsung pengen nanya gitu. Itulah kita. Gitu, jadi boleh Sandi diceritain. Iya, jadi awal mula kita membangun rumah bibit buah pamungkas ini Kak, itu saat awal pembangunan ini saat puasa. Nah, tetap tahun ini juga, tapi pas puasa itu Kak, sekitar bulan Juli ya kalau nggak salah ya. Nah, Juli kita mulai bangun tempatnya, kita mulai siapin lahannya, dan juga di situ kita juga proses impor. Kita datangkan bibit dari Jawa, tempatnya di Magelang, ke sini Kak. Itu kan membutuhkan waktu juga. Setelah sampai di sini, tempat ini udah siap, bibitnya udah sampai sini, itu diturunin. Bibitnya nggak langsung cantik kayak gini Kak, karena butuh perawatan lagi kan. Jadi kita memerlukan proses 2 bulan lagi untuk melakukan perawatan. Nah, perawatan ini dilakukan gunanya supaya bibit-bibit yang datang dari Jawa sana kembali subur gitu di sini. Lakukan perawatan 2 bulan, baru kemarin tanggal 1 Oktober kita grand opening. Alhamdulillah ada beberapa bibit juga yang laku di sini. Pastinya kita memberikan kualitas bibit yang bagus dulu untuk masyarakat Natuna. Iya, baik. Jadi teman-teman, usaha Sandi ini yang berjudul Rumah Bibit Buah Pamungkas ya Sandi ya, itu mulai digarap itu kira-kira dalam pertengahan tahun ini ya. Dalam pertengahan tahun ini sampai sekarang yang dari Magelang langsung ya dapat bibitnya ya, mungkin belum sebesar-besar ini ya, masih kecil-kecil ya, dan butuh perawatan sehingga dia bisa yang seperti kita lihat ini. Nanti kita jalan-jalan juga ya, lihat-lihat bibitnya gimana. Dan udah grand opening alhamdulillah, dan udah terjual juga ya Sandia. Kira-kira ini berapa banyak sih untuk pertamanya nih bibit-bibit Sandinya? Kalau misal kita datangin ke Magelang kemarin, ini sekitar 5.000 bibit. 5.000 bibit kita datangin ke sini pakai kapal, kita transportasinya, terus kita letakkan di sini. Nah, dalam 5.000 bibit ini pastinya ada juga sih Kak, kita rugi atau resiko kematiannya kan kita tahu kalau misal ini jauh. Nah, ada beberapa yang mati, tapi ada juga beberapa yang cuman layu aja. Nah, itu kita suburkan kembali. Jadi 5.000 bibit itu alhamdulillah sekitar separuhnya itu sudah ada terjual di sini. Pada saat grand opening kemarin, kita juga coba
sosialisasikan ke masyarakat sekitar bahwa di sini ada jual bibit buah. Iya, baik. Kita skip dulu tentang bibit buah. Kemarin kita juga dapat informasi kalau Sandi ini ternyata alhamdulillah di sekolah juga berprestasi ya, Sandi. Iya, Alhamdulillah juga juara ya. Juara kelas, juara umum juga pernah ya. Iya, juara umum. Jadi luar biasa sih di umur semuda ini gitu. Kadang-kadang ya suka nanya ke diri sendiri gitu. Aku pas muda dulu ngapain aja gitu kan, pas lihat Sandi kayak gini. Mudah-mudahan ya Sandi ya banyak anak-anak muda yang seperti Sandi nantinya. Sandi-Sandi lainnya bermunculannya untuk di Natuna ya. Nah Sandi, sebenarnya hobi Sandi apa sih? Emang hobi ini berkebun dari kecil atau gimana? Kalau hobi Sandi sih, menurut Sandi, Sandi kalau ditanya soal hobi sama orang itu agak bingung karena hobi Sandi ini agak sedikit lain daripada yang lain gitu. Hobi Sandi itu aneh, kegiatannya dia bukan berbentuk kegiatan, kan orang banyak kalau hobi main bola, main game. Jangan-jangan hobinya belajar nih? Salah satunya ya. Nah, kita Sandi itu hobinya itu lebih kayak ingin memecahkan suatu masalah itu gitu dengan ya? sebuah inovasi. Jadi kalau misal hobi Sandi dibilang bertanam karena Sandi menciptakan semacam cabai, agak sedikit rancu sih karena enggak juga gitu ya. Ada beberapa inovasi selain semacam cabai yang Sandi buat juga gitu. Intinya apa? Setiap ada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar Sandi itu merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu hobi Sandi. Oke. Nah, selain smart cabai kemarin ada inovasi lain nggak, Sandi? Ya, Sandi menciptakan beberapa inovasi yang lain. Salah satunya ialah Rainzer namanya, Rain Hand Sanitizer. Jadi Sandi membuat pencampuran antara air hujan, air laut, serta ekstrak bunga lawang jadi hand sanitizer. Nah, kalau air laut itu Sandi teliti dia memiliki kadar salinitas garam. Nah, garam ini merupakan zat antibakteri. Kalau misal dia terkena bakteri, kita sudah olah, nanti dia akan bisa membantu membunuh bakteri yang ada di tangan gitu. Jadi kita kombinasi antara bunga lawang, air laut serta ekstrak bunga lawang juga air hujan gitu. Oh iya, jadi itu udah sempat diperlombakan juga atau udah diproduksi kemarin ya, tahun kemarin juga apa? Kapan tuh Sandi? Kita mulai produksi tahun ini Kak, tapi awal-awal tahun gitu. Oh iya. Iya, kita kemarin ikut lombakan juga di tingkat kabupaten, alhamdulillah juara 2, dan tingkat provinsi Kepulauan Riau itu juga juara 2. Kemarin Sandi nelitinya juga nggak sendirian, ada teman. Oh iya, jadi neliti itu sama teman ya. Baik. Nah, Sandi, kalau untuk di rumah bibit buah Pamungkas ada 5.000 ya pertama ya, 5.000 bibit dan udah terjual dalam beberapa hari ini ya, alhamdulillah ya. Itu yang datang ke sini yang beli itu dari mana aja tuh? Baru masyarakat sekitar atau udah ada yang dari jauh gitu, Sandi? Kalau misal sekarang Kak, kita berfokus ke rumah bibit buah Pamungkas ini untuk masyarakat Natuna dulu. Karena apa? Karena tujuan Sandi membuka usaha ini karena ingin menciptakan sentra ketahanan pangan khususnya buah, agar nanti masyarakat Natuna itu tidak beli lagi buah dari luar gitu. Ya, poinnya sih jadi apa sih sebenarnya yang mendorong Sandi gitu atau buat Sandi terinisiasi gitu ya menciptakan ini gitu, tujuannya boleh diceritain lagi lebih apa gitu ya? Iya, seperti yang Sandi bilang tadi kan, hobi Sandi ini ingin memecahkan suatu masalah nih Kak. Berawal dari permasalahan. Kalau misal rumah bibit buah Pamungkas ini sebenarnya juga berawal dari permasalahan yang Sandi lihat masyarakat Natuna ada beberapa instansi atau beberapa tempat yang masih impor di luar. Kalau impor di luar kan harganya tentu lebih mahal. Harganya lebih mahal. Iya, prosesnya lebih lama. Waktunya juga ya. Juga kalau ini resiko rusak, resiko busuk kan pasti ada kan, namanya juga buah. Jadi Sandi ingin menciptakan sentra ketahanan pangan yang mampu meningkatkan kualitas ketahanan buah juga kuantitas buah-buahan yang ada di Kabupaten Natuna. Jadi masyarakat Natuna itu bisa membeli bibit dari sini, mereka bisa nanam, mereka bisa produksi sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita Kak. Itu tujuannya ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Sandi Pamungkas. Oke Sandi, jadi salah satu bibit unggul yang ada di rumah bibit buahnya Sandi Pamungkas nih ada
kelengkeng kateki. ini ya, Nah. teman-temannya ada kelengkeng kateki namanya. Nah, teman-teman mungkin penasaran nih Sandi, jadi kelengkeng ini tuh apa sih yang membuat dia istimewa atau berbeda dengan kelengkeng-kelengkeng yang biasanya gitu Sandi? Nah, Sok dijelasin Iya, coba. benar, Kak. Terima kasih ya Kak Vera ya. Keunggulan dari kelengkeng kateki ini misalnya kita memiliki 10 kelengkeng. Nah, itu kita bisa menentukan pembuahannya secara mau kita gimana gitu. Jadi misal dia berbulan sebuah sekali yang pertama, terus yang selanjutnya bulan Februari, bulan kedua itu berbuah lagi pohon kedua dan seterusnya. Jadi keunggulannya itu kita bisa menentukan pembuahannya secara sendiri gitu kan. Oh iya, maksudnya kayak nggak sama kayak yang pohon kelengkeng Iya. biasanya itu kan ada musimnya ya, Iya, ada ada musimnya. musimnya. Tapi ini kita bisa tentukan tapi dengan seperti yang Sandi jelasin tadi gitu. Nah, selain bibitnya si kelengkeng, ini ada buah-buah lain ya Sandi di Iya, sini ya, pastinya. ada tanaman lain juga seperti yang Sandi ceritain tadi. Nanti kita sambil jalan aja kita lihat-lihat ya Sandi, sekalian kita pengen tahu pemeliharaannya gimana ya. Baik, nanti setelah iklan ini teman-teman. Halo Nanda. Iya, halo Tia. Nanda, nah cara akses websitenya kamu coba ketik di browser natuna.lapor.go.id. Nah terus nanti kamu ketik judul laporan kamu, isi laporannya apa, tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan jangan lupa instansi tujuan. Terus kamu pilih kategorinya, terus kirim deh. Lah, kan aku nggak bisa akses website. Oh iya ya, jangan khawatir, kamu juga bisa lapor lewat SMS kok. Tapi kamu pulsanya ada kan? Ya punya lah, tapi gimana sih caranya kalau SMS? Tenang, selain lapor di website dan aplikasi, bisa pakai SMS juga. Nah, formatnya Natuna spasi isi laporan kamu, terus kirim ke 1708. Oh gitu, makasih ya Tia penjelasannya. Semoga bisa sampai ke instansi terkait. Oke, kirim aja file tugas kamu ke aku ya. Nanti aku bantu upload deh. Oke, makasih banyak Tia. Iya, sama-sama Nanda. Layanan pengaduan dibuat untuk menampung laporan-laporan terkait instansi pemerintah. Selain SMS dan website, bisa juga lapor di aplikasi dan Twitter. Lapor ini sudah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau yang disingkat dengan SP4N berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Oke, Nah, jadi mulai dari sini dulu. Iya. Ini bibit apa?
Nah, ini merupakan salah satu bibit tanaman hias yang ada di rumah bibit buah pamungkas nih, Kak. Nah, ini merupakan tabebuya. Kalau Kakak pernah ke Jepang nggak? Belum, alhamdulillah belum. Doain Belum aja ya nanti ke amin. Jepang. Nah, kalau misal Kakak ke Jepang tertarik sama bunga apa sih di sana? Ya kan terkenalnya bunga sakura ya. Iya benar. Nah, jadi kalau di sini Kakak nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, cukup di Natuna aja. Nah, di sini menyediakan bibit tabebuya namanya, Kak. Oh, Bibit tabebuya iya. ini merupakan pohon atau bunganya itu mirip dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jadi versi Indonesia lah kita bilang. Tabebuya ya. Jadi teman-teman, Iya. tabebuya ini kalau kita tahu bunga sakura di Jepang itu, Iya. ini versi Indonesianya nih. Jadi nanti bunganya bentuk kayak bunga sakura Iya, ya, benar. mirip Benar. kayak bunga sakura. Nah, tapi tabebuya ini ada jenis-jenisnya lagi ya. Iya, ada beberapa jenis, Kak. Ya, jadi kalau misal jenis itu mempengaruhi warnanya juga, Kak. Misal ini warnanya biru dan yang ini warnanya sini juga jenis tabebuya, tapi tabebuyanya ini, Kak, dia warnanya berbeda dan jenisnya berbeda. Oh iya, jadi ada beberapa jenis tabebuya di sini. Iya. Berdasarkan warnanya nanti ya, warnanya yang beda. Jadi ini warna biru dan ini warna pink. Warna pink, Iya, ya. warna pink. Nanti kita lihat aslinya Hasilnya gimana gimana. gitu. Penasaran kita mau lihat bunga sakuranya Indonesia. Next ini ada apa nih, San? Nah, ini merupakan pohon ketapang kencana, Kak. Oh, Pohon ketapang ketapang kencana itu yang kencana. biasa di kota-kota itu loh, Kak. Oh iya, yang biasa kayak di taman-taman itu kan? Yang biasa di bisa taman-taman dibentuk itu. tuh. Kayak misal di taman itu ada pohon yang rindang besar. Nah, itu namanya. Kalau Sandi sering ngelihat di mall sih, Kak. Jalan-jalan mall gitu ada ketapang Iya, kencana. benar-benar. Ini Iya, juga kayak ketapang di- kencana udah besar-besar. Oke, ini tanamannya ya. Kalau Iya. buahnya tadi ada kelengkeng. Kelengkeng pun ada jenis-jenisnya juga ya. Iya, berbagai macam jenis, Kak. Kita menyediakan kelengkeng merah, kelengkeng kateki. Kalau yang Kakak lihat di sini, Kak, Mana? nah ini merupakan kelengkeng kateki, Kak. Oh, ini kelengkeng kateki yang Iya, kayak jenis di kelengkeng depan kateki. tadi ya. Iya, tapi ini kan versi kecilnya, Kak. Iya. Nah, ini tadi lupa nanya, kalau kelengkeng kateki ya, kelengkeng kateki ini selain dia istimewanya karena buahnya tuh kapan buahnya kita bisa atur, yang seperti Sandi jelasin tadi, nggak tergantung musim kayak buah lainnya. Dia ada keistimewaan lain nggak sih, kayak dari tekstur, rasa gitu, mungkin Ya, ada pastinya. kelebihannya. Kalau misal kita ini membuat agar rasanya itu lebih manis, Kak, dan juga kelebihannya kalau kelengkeng yang di sini buahnya bijinya kecil. Ya, Buahnya jadi yang lebih dalamnya tebal. besar, juga berair itu, Kak. Oh, jadi ya, jadi ini kelengkeng yang ini nih teman-teman, dia lebih tebal. Kalau untuk dari sisi buahnya ya lebih manis dan bijinya itu lebih kecil gitu. Iya. Gitu. Next ada buah apa lagi nih? Nah, ini namanya kelengkeng merah. Jadi dia kalau masih kecil belum tumbuh. Nah, ini Kak belum bisa berbuah nih. Tapi ini ada tanda-tandanya nih. Misalnya gini nih, masih ada pucuknya nih. Nah, ini tandanya dia udah mau berbuah. Oh, jadi ini ya kelengkeng merah ya yang kita lihat dulu. Tapi kalau untuk rasanya sama aja kayak Kalau untuk rasa buah rasanya kelengkeng. dia memang manis, Kak, tapi dia tuh bijinya agak kecil gitu. Jadi buahnya dalamnya isinya besar. Iya, maksudnya kayak rasanya tuh sama aja kayak buah kelengkeng biasa kan, kayak kelengkeng tadi gitu kan, sama aja, nggak ada, karena dia warna merah terus rasanya kayak beda tuh nggak ada ya. Nggak ada, Kak. Iya. Cuman dia unik kan, Kak, dia Iya, karena dia warna jadi merah. unik sih ya. Jadi buat teman-teman yang cari bibit Ya, bolehlah kita buah. datang ke rumah bibit pamungkas, Iya, yang kan. belum pernah coba juga belum pernah coba buah kelengkeng yang merah tuh boleh, bisa Boleh, cari datang di aja sini. nggak apa-apa. Heeh. Asal bawa duit. Iya iyalah, Ya, bener mungkin kan, Kak? ngutang. Terus next kita ada tanaman apa lagi nih di sini? Nah, di sini buah ada apa? alpukat tuh, Kak. Yang mana Nah, nih? Kita menyediakan alpukat aligator Oh, dan ini. juga alpukat kendil yang situ. Yang sini alpukat aligator nih yang besar-besar itu loh, Kak. Oh iya, yang alpukat yang besar tuh ya. Iya. Di situ ada alpukat kendil jadinya. Kalau untuk pembuahannya tuh maksudnya pakai musim juga atau gimana nih? Kalau misal pembuahannya ini khusus ini juga musim, tapi Kak kita menyediakan kayak jenis buahnya, kuantitas buahnya juga lebih besar juga. Kalau misal ini kita buat dia itu pohonnya kecil tapi berbuah banyak gitu. Oh gitu. Dia bisa seperti itu. Dan ini semua bibit yang ada di rumah buah pamungkas ini memakai sistem okulasi sehingga nantinya pembeli tidak perlu takut untuk kadang nggak bisa berbuah atau apa gitu. Iya.
Nah, kan unik dan punya keistimewaan masing-masing dari bibit buah yang udah Sandi jelasin tadi. Tapi untuk di sisi perawatannya tuh gimana sih, San? Beda, lebih sulit atau gimana tuh untuk tingkat kita pemeliharaannya gitu, pemeliharaan buah nih? Kalau Gimana? misal perawatan sendiri kan Kak, kita Sandi sendiri pastinya kan ingin memberikan kualitas yang terbaik kepada Iya. pelanggan kan. Jadi kita melakukan perawatan seperti menyiram. Kalau misal Oktober ini musim-musim hujan Iya. kita agak jarang menyiram. Iya. Tapi untuk kayak misal semprotan hama itu kita masih lakukan 2 minggu sekali, dan juga untuk beberapa batang khususnya durian itu kita potong yang berjamur gitu. Karena setiap musim itu memiliki tantangannya sendiri Kak. Misalnya pada musim hujan nih Oktober, misal durian itu ada yang berjamur. Nah, itu kita harus perhatikan gitu. Iya, oke. Nah, kita belum bahas ke bibit durian nih. Yang mana Iya, nih? benar. Bibit durian. di sana Kak. Ini yang ya. bagus. Ini banyak nih duriannya, ada Ada macam-macam. jenis-jenis apa aja nih, San? Ada durian bawor, ada durian musangking yang paling ini Kak. Iya, nah durian merah juga ada, isinya warna merah. Kalau kelengkeng kan tadi kelengkeng merah, warnanya merah. Kalau durian merah ini isinya warna merah juga Kak. Oh, ada ya macam-macam durian nih teman-teman. Iya. Dan Kalau durian king of buah. king of fruit. Iya. Gitu sih. Raja buah ya. Cuman kalau Kak pribadi kan kurang suka durian Oh, ya. Kakak kurang suka durian. Iya, jadi nggak tahu gitu jenis-jenis durian tuh ada apa aja. Jadi ada apa aja tadi, Sat? Kalau misal yang disediakan oleh Rumah Bibit Buah Pamungkas ini ada beberapa jenis nih Kak. Ada durian musangking yang paling banyak orang beli dan cari. Iya, itu yang paling mahal itu loh, yang terkenal ya. Kalau Iya, yang itu paling ya terkenal. Terkenalnya kan di film Upin Ipin ya kan Iya, Kak. betul, betul. Dan juga kita menyediakan bibit durian merah, durian duri hitam, serta durian bawor. Ya, macam-macam. perbedaan jenis juga membedakan beberapa macam berbagai bentuk buah, berbagai warna, juga berbagai macam tekstur dan juga rasanya Kak. Nah, kalau untuk musimnya nih, kalau kalau musim durian kan jarang ya, dalam setahun sekali gitu ya. Iya. Kalau kita tahu di sini. Kalau ini gimana nih? Kalau misal ini kan kita kemarin pakai sistem okulasi dan juga melalui penelitian. Iya, Nah, jadi kita bisa atur juga Kak. Namun ada beberapa yang kayak nggak bisa sesering soya sebulan sekali, itu memang nggak. Cuman paling kita bisa atur setahun bisa sampai 2 kali. Karena apa? Kita melakukan perawatan dan juga pemupukannya itu melalui riset. Yang mana riset ini bisa meningkatkan kuantitas buah dan juga kualitas tanamannya. Iya, oke. Nah, Sandi, jadi kakak dapat informasi juga nih, katanya baru-baru ini Sandi tuh launching sebuah aplikasi Rumah Bibit Buah Pamungkas nih, Iya, bener ya? bener banget Kak. Iya, jadi gimana sih aplikasi itu gitu, entah tentang fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya gitu, tujuan Sandi membuat sebuah aplikasi ini tuh apa gitu, San? Jadi awal-awal ini kan Kak, setelah launching nih kan kemarin 1 Oktober, jadi Sandi melihat permasalahan lagi nih Kak. Jadi Oh, berawal iya. dari permasalahan lagi, ada beberapa kayak teman atau orang-orang yang belum punya kesempatan waktu untuk datang kemari, tapi mereka pengen tahu nih buah-buah apa yang terjual. Nah, dari situlah Sandi membuat aplikasi berbasis web nih, Rumah Bibit Buah Pamungkas. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan para pembeli nantinya untuk melihat bibit-bibit apa aja sih yang ada di Rumah Bibit Buah Pamungkas, dan juga pastinya mereka para pembeli itu tidak cuman mau beli, tapi juga mau merasakan khasiatnya. Nah, di Iya. situ ada juga fitur edukasi. Nanti fitur edukasi itu berguna untuk membantu mengelola buah ini bisa jadi apa, obat atau tanaman atau bisa makanan gitu Kak. Iya, jadi kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat Iya, Kak. seperti Nah, ini. Jadi Tampilannya. pada tampilan awalnya ini Kak, kita pada halaman awal kita bisa buat pintu masuknya Kak. Nah, di sini ada gambar Sandi, gambar posternya, dan juga gambar lain-lainnya gitu Kak. Kita bisa tekan masuk di sini, terus nanti kita akan ada fitur jelajahi, kita bisa tekan jelajahi, dan kita akan masuk ke halaman homepage. Nah, pada halaman homepage ini terdapat beberapa fitur Kak. Yang pertama ada fitur beli bibit buah. Nah, beli bibit buah ini menyediakan beberapa macam tanaman, macam bibit yang dibeli. Ada seperti kelengkeng, alpukat, durian, bibit nangka, anggur, jambu, mangga, tanaman hias, dan lain-lain. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi si Sandi ini
membuat sebuah aplikasi yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat, khususnya para pelanggan ya, atau calon pelanggan Rumah Bibit Buah Pamungkas gitu. Jadi mungkin yang belum punya kesempatan untuk datang langsung pengen beli tapi pengen tahu dulu nih ada jual buah-buah apa aja sih, terus kan unik-unik ya, jadi pengen tahu keunikannya tuh apa, kelebihannya, misalnya kayak kelengkeng merah tadi, oh ternyata rasanya lebih manis, ininya lebih isinya lebih tebal dan dan lain-lain seperti itu ya. Benar. Jadi itu intinya. Oke Sandi. Nah, selain Rumah Bibit Buah Pamungkas yang ada di halaman depan rumah Sandi ini, Kak Sandi juga memiliki ide untuk membuat agro eduwisata nih, Kak. Agro eduwisata ini nantinya akan berkombinasi dengan peternakan dan juga nanti akan kita menyediakan bibit buah yang nantinya pembeli dapat langsung memetik. Nah gitu, jadi orang-orang bisa tahu nih, bisa lihat buahnya apa, gimana apa gitu. Gimana? Langsung aja nih kita lihat kebunnya. Iya ya, kita lihat ke belakang lagi ya Ayo, teman-teman ya. Yuk. Nah ini Kak yang Sandi bilang tadi, jadi kedepannya selain Sandi membuat Rumah Bibit Buah Pamungkas yang ada di depan, Sandi juga ingin mengembangkan agro eduwisata yang ada di Kabupaten Natuna ini, Kak, yang ada di tempat Sandi. Jadi sistemnya itu nanti kita menanam bibit di sini, nanti ketika sudah besar nanti pengunjung dapat memetik buah secara sendiri. Iya, memetik buah langsung ya di tempatnya gitu ya. Ya, kita juga mengembangkan sistem peternakan. Nantinya di sini sapi sebagai tempat pupuk komposnya untuk bibit, dan juga rumput-rumput yang di sekitar pagar-pagar seperti ini nanti kita untuk sapi makan gitu. Jadi kita memanfaatkan segala yang ada itu untuk dapat termanfaatkan gitu ya. Iya, seperti itu ya. Jadi kedepannya nih semoga segala rencana baik Sandi dan keluarga itu dilancarkan ya. Amin, Semoga amin, segera amin. terwujudkan seperti itu. Dan juga untuk di bidang akademis di sekolah juga Sandi semakin berprestasi juga seperti Amin, itu. amin, ya Allah. Nah Sandi, kita tadi udah ngobrol banyak banget ya tentang betul. Smart Cabai, terus Rumah Bibit, udah Sandi kenalin juga bibit-bibit apa aja tadi kan yang Iya. jadi unggulan Sandi. Nah Sandi, jadi tadi kita udah ngobrol panjang lebar di depan ya tentang Iya, Rumah benar. Bibit Sandi ini gimana. Setelah banyak yang Sandi lalui ya untuk mencapai ke titik ini gitu, kira-kira dukungan yang Sandi dapatin tuh dari orang sekitar atau siapa, entah ada yang Sandi mau ucapin gitu bisa. Iya, pastinya lingkungan sekitar Sandi alhamdulillah mendukung tentang usaha ini. Sandi juga post di Instagram, alhamdulillah banyak dukungan dari teman-teman, dari guru, dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Natuna. Kita kan sama-sama berniat baik, juga mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik. Sebelumnya Sandi juga ingin berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu menyiarkan acara ini. Jadi kita manfaatnya bukan untuk Sandi aja, tapi memang benar-benar untuk masyarakat Natuna, agar masyarakat Natuna itu tidak membeli buah dari luar lagi. Iya, seperti yang Sandi ucapin di awal tadi ya, Iya. tujuan awal Sandi itu apa gitu. Nah, kalau untuk peran orang yang paling berkesan dalam menunjang atau mendukung Sandi gitu sampai ke titik ini, entah orang tua atau segala macam, itu gimana Sandi? Kalau untuk Rumah Bibit Buah Pamungkas ya pastinya ya banyak sih Kak, cuman ada beberapa yang memang penting gitu. Yang paling banyak, yang pertama mungkin Sandi berterima kasih kepada orang tua yang pastinya ya, yang udah mendukung usaha Sandi, yang udah membantu mempersiapkan tempat dan meminjamkan tanahnya kepada Sandi. Dan juga Sandi ingin berterima kasih kepada Om Ikhwan yang merupakan distributor bibit dari Magelang. Kemari beliau udah capek-capek dari Magelang sana ngurus bibitnya dan impor kemari. Juga Sandi juga ingin berterima kasih kepada supporter lainnya seperti Pak Dandim Natuna, itu sangat membantu Sandi dalam penyelesaian Rumah Bibit Buah Pamungkas. Sandi doakan semoga tujuan utama kita itu tercapai. Kita memang terus membantu masyarakat Natuna. Kita juga mendapat keuntungan, yang keuntungannya itu dapat dimanfaatkan oleh sesama gitu. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kalau untuk dukungan tadi seperti yang telah Sandi sampaikan ya, orang-orang di sekitarnya benar-benar support dia, dari orang tua, lingkungan sekitar dan segala macam. Sejauh ini ada nggak sih kendala, atau nggak kendala, semua hal pasti Pasti ada kendalanya, tapi kan. kita lebih ke tantangan gitu, hal yang menantang gitu dalam selama proses perjalanan Sandi sampai ke titik ini.
pastinya kita membuat usaha, kita hidup, pastinya selalu ada tantangan. Gak mungkin kan kita hidup enak-enak terus ya kan Kak? Iya benar, cuman gimana cara kita nyikapin ya, Iya ya kan? benar. Kayak kemarin Sandi ini punya permasalahan yang Sandi bilang buat aplikasi itu kan betul permasalahan juga. Intinya apa Sandi pengen bilang? Sandi pengen bilang kalau seorang yang membuat usaha itu nggak boleh nggak boleh acuh terhadap teknologi. Kalau misalnya dia acuh terhadap teknologi, maka nanti akan menurunkan usaha itu sendiri. Nah jadinya tantangan yang paling pertama sih sebenarnya teknologi. Mengingat dari pandemi sekarang masyarakat tidak boleh berkumpul, bagaimana cara seorang pengusaha itu berpikir inovatif, kreatif agar usahanya tetap berjalan di masa pandemi. Iya baik, mungkin itu saja teman-teman bincang-bincang kita sama Sandi Pamungkas, seorang siswa SMA yang baru duduk di kelas 3 yang usianya belum genap 17 tahun, tapi kita bisa lihat sendiri, kita bisa dengar sendiri apa yang telah dia buat gitu ya. Ya untuk Natuna ya, intinya untuk mengharumkan nama Natuna. Kita turut berbangga dan mendoakan Sandi ke depannya agar lebih baik lagi. Tapi Sandi, untuk di akhir pembicaraan kita mungkin ada harapan yang ingin Sandi sampaikan atau pesan Sandi kepada teman-teman generasi muda gitu, dan semoga teman-teman di luar sana mencontoh ya gitu, banyak Sandi-Sandi lainnya nanti yang lahir di Natuna gitu. Silakan Sandi. Kalau misal untuk pesan Sandi sendiri terhadap generasi muda yang ada di Natuna, jangan berhenti memecahkan permasalahan yang ada di Kabupaten Natuna. Kalau misal tidak kita yang menyelesaikan, kita nunggu orang lain, tunggu orang yang udah dewasa, kapan lagi dan siapa lagi yang akan memecahkan permasalahan tersebut. Dan jadi harapan Sandi itu usaha Sandi ini lancar, dan tujuan utama Sandi itu tidak mungkin Sandi peroleh hanya dari Sandi saja, namun Sandi mohon dukungannya untuk mewujudkan tujuan utama tersebut. Iya baik teman-teman, itu aja mungkin, atau ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada? Enggak, udah ada, habis selesai ya. Baik teman-teman, mungkin yang mau cari bibit buah tadi udah disampaikan, bisa datang ke tempat si Sandi Pamungkas, atau bisa juga kita sediakan melalui aplikasi untuk lihat-lihat dulu ya. Iya kan, jadi ada sebuah inovasi lagi dari Sandi Pamungkas, yaitu sebuah aplikasi yang berbasis web untuk teman-teman atau calon pelanggan nih lebih tahu sebelum datang ke tempat ya, tahu jenis-jenis apa, buah-buah apa aja yang dijual, terus khasiatnya dan kelebihan atau keunikan dari buah-buah yang disediakan di rumah bibit buah Pamungkas sendiri. Nah teman-teman, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada hari ini, obrolan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat tentunya ya Sandi, semoga dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana gitu, dan kita sesama anak Natuna harus saling support gitu, apapun yang telah yang dilakukan generasi muda. Banyak mungkin prestasi lainnya selain ini gitu ya. Nah mungkin itu aja teman-teman, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Sandi atas kesempatannya hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf ya. Ya. Sampai jumpa di NBK chapter selanjutnya. Saya Vera Fernanda dan Sandi Pamungkas ya, beserta tim yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.